Shalom, salam sade, salam koreksi. Ya, BTC agak koreksi dikit ya. Ya, wajarlah dia udah naik terus sampai kemarin di new ATH-nya di 123,2 ya. 123.200-an something gitu. Habis itu dia mulai drop tadi nutup, habis nutup daily-nya terus rada drop lagi merah ya, candle merah ya, wajar lah dengan terus ada news, terus hari ini juga CPI kan, jadi dengan beberapa news yang sedikit negatif tapi nggak apa-apa, jangan takut, masih justru banyak yang ini turun, ini justru banyak yang masuk gitu, yang serok ya, volume transaksinya naik gitu, naiknya kenceng lah gitu ya, volume transaksi naik 115,8% tuh ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Sekarang posisi saya buat video, market cap turun 3,1%. Ya wajar, market cap ATH juga loh ya. Ini market cap ini kemarin itu new ATH loh market capnya ya. Jadi ya wajar koreksi dulu. Bukan BTC aja buat new ATH, market cap juga buat new ATH kemarin ya. Nah, terus sekarang dia agak drop 3,1%. Yaitu di 3 triliun, 67 billion, tapi volume naik kencang ya, hampir 300 billion loh volume transaksi, 298,5 ya, naik 115,8%. Gila, ini rada merah pada ini serok mereka ya, baik yang scalping atau swing ya. Dominance agak turun balik dikit. Tadi 2 jam yang lalu sempat 63,7, ini sekarang 63,6 ya. Posisi fear and greed masih di greed 70, altcoin season 31/100 ya. Dan sekarang saya buat video posisi BTC 117, 100 sekian, ini udah balik 200. Tadi sebentar 117,100 sekian, ini sekarang 117.261 ya. 117,2 lah posisi saya buat video nih. ETH turun 3%. Ya, BTC turun 3%, ETH juga sekitar 3%, yaitu di 2.950 dolar. XRP turun 2,75%, yaitu 2 dolar 84 sen. Ini XRP agak naik disorong, ternyata banyak dari Korea. Ya, Korea banyak yang ini serok XRP kayaknya. Naik ini dari ini Korea menurut saya lihat beritanya ya. Stellar koreksi balik ya, kemarin sempat dah 100% terus turun balik, masih gain 77%, lebih kurang di 43 sen ya. Nah, market ya koreksi wajar lah seharusnya, walaupun ada negatif news gitu ya. Pertama CPI malam ini, dimana CPI ada mengalami kenaikan. Pagi ini saya ada masuk sell. Kemarin
sempet mantul lagi, masuk enggak, tapi karena saya lihat nggak ada foto. Kemarin kan saya bilang mau short, ternyata bener dia drop ya, merah. Tapi pagi ini tadi dia sempet di 3340, pas buka saya lihat boleh nih. Di 3340 saya ambil long ya. Tadi pagi saya ada trade. Kemarin kalau saya trade itu pas dia mantul balik setelah saya buat video sebab dapat, tapi karena saya ragu masuk ya udahlah lihat hari ini gitu. Padahal kalau masuk kemarin dapat gitu. Tapi ya rezeki nggak tahu hari ini, mudah-mudahan ada lah ya. Hari ini tadi saya pagi masuk di 3340, mudah-mudahan aja nanti ini. Karena saya lihat dengan CPI naik mungkin dolar nanti bisa agak lemah balik gitu ya. Ini jam 8.30 core CPI month over month June, core-nya mengalami kenaikan kalau forecast-nya ya. Sebelumnya 0,1%, ini forecast 0,3%. Ya. Begitu juga itu core CPI yang month over month. Nah, core CPI yes over yes juga naik. Yang yes over yes perkiraan sebelumnya 2,8% previous, ini sekarang forecast-nya estimasinya 3%, 3.0 ya. Begitu juga CPI index month over month untuk June, sebelumnya 0,1%, ini forecast 0,3% ya. CPI index years over years-nya juga naik gitu. Sebelumnya 2,4%, ini 2,6% ya. Nah ini malam saya rasa akan dilihat data CPI ini. Nah kalau lihat dari kalau benar sesuai forecast ya, inflasi naik lagi, ya dolar mungkin agak melemah balik ya, melemah balik. Nah saya lihat bisa agak hijau balik, makanya tadi saya ambil long. Tadi pagi saya lihat ininya ya, bisa lah ambil long ya. Itu event untuk hari ini. Nah satu hal lagi, ada dari 2 hari kok kabarnya si Jerome Powell udah resign nih ini. Dia belum resign kok. Bukan dari mulut dia. Itu ada dari ini direkturnya Federal Housing yang menurut dia sebaiknya Jerome Powell dia tulis dengan inilah, dia pakai statement ini dari Federal Housing ya. Dia minta si Jerome Powell turun, resign, karena ya di tangan dia di Fed ini housing market juga keras, ambruk ya kan. Jadi bukan Jerome Powell resign, dia belum announce sama sekali, tapi semakin besar pressure, iya bisa aja kalau nggak kuat. Jadi ada beberapa skenario, kan saya udah bilang mereka coba push ya, Trump sama orang-orang ring satunya, terutama Scott Bessent, Menteri Keuangannya, coba bermain narasi, coba serang juga dengan narasi untuk dia resign gitu. Tapi kalau kayaknya ngeyel dia nggak resign juga, langkah ke depannya bisa aja mereka mainkan dari segi hukum, merugikan negara gitu, kemungkinan. Nah, negara banyak rugi semenjak di tangan Jerome. Jadi mereka cari celah juga gitu ya. Jadi itu saya rasa seperti saya bilang, sebenarnya ya kalau dalam begitu di pressure, sebenarnya kalau dia smart si Jerome Powell ini kesempatan buat dia resign ya. Jadi dia bisa aja seolah-olah korban ini, ditekan ini itu kan. Jadi kalau sesuatu terjadi nanti roboh, padahal memang dia udah keringat dingin, dia sudah si malakama posisinya, dia no way ya, istilahnya no alternative ways untuk dia untuk manage. Dia cuma ngulur ya kan, tutup lubang gali lubang gitu, yang suatu saat tetap akan meletus. Nah sebenarnya dalam posisi tekanan begini, sebenarnya kesempatan dia kalau dia resign,
kalau nanti meletus balon di Fed itu dia masih ngelak. Kan gua punya cara, tapi karena gua ditekan ini itu gua resign, ya udah. Nah mereka sebab ini kalau dia smart harusnya dia resign ya dengan kondisi sekarang ini. Makanya ya kita lihatlah. Nah untuk hari ini market agak koreksi ya. Ini koreksi masih wajar, maka banyak yang ini kan serok. Maka kelihatan tuh transaksi, volume transaksinya itu naiknya gila di atas 100%, 115,8 ya, let's say 116% ya kan. Jadi semua masih pede ya, karena posisi fear and greed juga masih greed, belum masuk extreme greed lagi ya. Jadi ini ya koreksi wajar lah ya, koreksi wajar ya. Nanti lihat hari ini CPI mungkin sedikit juga ada ini faktor selain CPI, terus ini market rada merah. Pertama koreksi wajar ditambah agak negatif news. Negatif newsnya ada dua hal. Pertama tarif ya, tarif si Trump mulai ngamuk lagi, kesel ya, dia tebar inilah fear ke yang ini orang-orang BRIC kan, karena dia juga dapat informasi sebenarnya BRIC juga akan ini nyerang ke dolar, akan terus lakukan de-dolarisasi, mau tumbangkan dolar gitu. Itu makanya dia buat ancaman juga ya. Nah dia dapat info di belakangnya itu Cina juga gitu. Nah India si Malakama, India ikutan juga. India kan ini salah satu di BRIC, maka dia ngancam ya kan, Cina India bisa gua naikkan 100% lagi gitu. Itu yang buat market agak negatif dari segi tarif ya. Nah itu yang agak ini. Nah satu hal lagi dari segi perang. Nah perang dia rada ngamuk lagi dengan Rusia, karena Rusia ini kan masih terus serang gitu kan. Jadi dia announce juga, kalau lu memang ngeyel pengen perang ya udah. Jadi udah ada kayaknya pembahasan pertemuan orang-orang sekjen NATO kan, Eropa. Jadi kayaknya nggak bisa dihentikan perang ini, dia sebab dia kan lebih milih untuk damai si Trump, tapi kayaknya nggak bisa. Udah kelihatan juga dia udah kesel juga sama Putin ya kan, dia tahu. Jadi ya udah, kalau lu Rusia mau perang ya udah, gua dukung, gua bantu persenjataan. Jadi rencana kedepannya ya ada kesepakatan kayaknya Kanada sama Eropa ya, mereka dukung support dana sama NATO untuk persenjatai Ukraina gitu, weaponize Ukraina. Nah jadi istilahnya penyedia dana kayak Kanada, Eropa gitu kan, manufakturnya yang buat senjata Amerika gitu. Jadi kayaknya ada kesempatan si Trump juga otak bisnis kan, begitu dengar manufaktur senjata Amerika yang lakukan dengan kondisi ini, ya udah ayo kayaknya. Nah ini akan buat tegang lagi peperangan ya. Jadi itu news-news yang sebenarnya buat market rada fear gitu, jadi negatif gitu ya. Tapi untuk sementara karena ladang masih basah, big bill kan baru keluar, big bill masih basah ladang, nah banyak yang masih confident. Nah begitu koreksi, nah ini serok semua gitu ya, pada ini ngambil barang. Jadi itu yang hari ini saya lihat yang ini pribadi saya market masih oke ya, jangan takut, ini koreksi wajar. Cuma nah ini begini, posisi begini koreksi wajar untuk BTC. Altcoin yang BTC turun 3%, altcoinnya udah mulai
berapa persen tuh, 7%, di atas 10%, ya kan? Nah, nanti kalau BTC mantul, ya kan, altcoinnya masih di situ stuck gitu. Nah, itu salah satu problem dalam 3 tahun belakangan ini, ya. Habis siklus 2021 masuk 2022, 2023 mulai yang kelihatan sekali 2003 altcoin udah jauh sekali perform, di mana terus bertambah altcoin baru, ya, duit makin nyebar, makanya sulit sekali terjadi all season gitu. Mini ya mungkin ini pun kalau kita harap masih dana disiram gitu, ya. Itu yang kita lihat sekarang, dan kita doa-doa perang tahan dulu, tarif jangan panas-panasan dulu, biar market tenangin dulu gitu, ya. Itu yang kita harap dengan news-news yang sekarang ini yang agak negatif, yaitu soal tarif dan perang. Jadi ya kita doa, tunda dulu, jangan emosi, sabar dulu, prolong dikit gitu kan, jangan langsung ini market kasih olah dulu gitu. Betul nggak? Ya itu harapan kita lah, ya. Sementara mulai agak panas, tapi mudah-mudahan agak ini dulu lah, cool down dulu lah, jangan ini kalau main panas-panasan, nah nanti market rontok lagi, bahaya, ya kan. Mumpung lagi ada dana, kasih adem dulu gitu. Itu harapan kita lah, ya. Jadi begitu aja video hari ini. Posisi saya ambil ini long, dan hari ini bisa sih kalau kalian mau swing, inilah kemarin banyak ini, kalau yang mau swing bisa nih, ya, ambil koin yang minggu-minggu depan ada event, kalian cek lah, ya, cek di Coin Market Cap Calendar atau Coindar, yang kalian lihat ada event yang agak bagus gitu, event gede gitu. Nah, koin-koin itu coba ambil. Itu aja masukan dari saya untuk video hari Selasa ini. Oke. God bless you all. Salam Syario dari Tokyo. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.